Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Masih semangat? Masih. Walaupun udah siang tapi tetap semangat ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, tolong ketua untuk berdoa dulu sebelum belajar. Mari pimpin dulu. Oke kan teman-teman, sebelum kita belajar, baiknya kita baca doa dimulai. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kabarnya udah sehat-sehat. Gimana suasana itunya, hatinya? Senang ataukah lagi gelisah atau lagi sedih? Senang. Mudah-mudahan senang semua. Jadi kita menerima pembelajarannya juga lebih fokus ya. Jadi sebelum berlanjut, Bapak cek dulu kehadirannya. Itu masih ada bangku yang kosong. Kira-kira siapa itu yang nggak masuk? Reja sama Rehan. Reja sama Rehan sakit. Rehan. Oke, Reja sama Rehan yang sakit ya. Oke, semoga yang sakit hari ini kita doakan cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran kita kali ini. Amin. Jadi karena kita jam siang, fokusnya mungkin menurun, biar lebih fresh lagi, semangat lagi, belajar kita ice breathing lagi. Kita ice breathing dulu, biar semangatnya, fokusnya, konsentrasinya terbangun lagi. Oke, silakan berdiri. Kita breathing. Oke, yang di sampingnya. Oke, kalian lakukan apa perlunya? Lakukan apa yang Dikatakan. saya katakan. Jadi bukan apa yang saya katakan. Jadi perlunya lakukan apa yang saya katakan. Oke, tangannya di depan. Tangan di depan, ini ya. Tangan di samping. Tangan di bawah. Tangan di atas. Siap? Ya. Tangan di samping. Tangan di depan, pegang kepala. Oke, konsentrasi fokus. Sekali lagi. Tangan di depan, tangan di bawah, tangan di samping, pegang telinga. Oke, fokus. Lanjut lagi. Sekali lagi. Oke, di atas, tangan di atas, putar, putar, stop. Putar, putar, stop. Stop, putar. Nah, sekali lagi, udah? Sekali lagi. Sekali lagi, oke. Sekali lagi. Oke lah, yang tadi lagi aja. Oke, tangan di atas. Putar, pegang telinga. Putar lagi, stop. Putar, 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 stop. Putar, putar, pegang hidung. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, untuk pembelajaran kita kali ini kita akan masuk ke pembelajaran yaitu sistem komputer. Tapi sebelumnya masih ada yang ingat dengan pembelajaran yang minggu lalu? Masih. Masih apa coba pembelajaran yang minggu lalu? Teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan Komunikasi. itu secara garis besarnya. Untuk itunya materinya yang kemarin dipelajari itu tentang web browser sama Search engine. search engine. Oke, jadi kalian sudah bisa menggunakan web browser untuk kalian browsing ya, menggunakan search engine. Biasanya kalian menggunakan Google ya.
Nah, itulah mungkin salah satu dari manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Oke, untuk untuk hari ini, pembelajaran hari ini yaitu capaiannya. Jadi pada akhir sesi fase D, siswa mampu mendeskripsikan komponen, fungsi dan cara kerja komputer yang membentuk suatu sistem komputasi serta memperjelas proses penggunaan kodifikasi untuk penyimpanan data. Itu capaian sesinya dengan tujuan nanti melalui diskusi peserta didik dapat mampu mengidentifikasi perangkat keras berdasarkan bentuknya. Jadi nanti Bapak perkenalkan bentuk-bentuk dari peralatan komputer itu seperti apa, kalian identifikasi lagi. Tapi sebelumnya ada pertanyaan pematik yang harus saya jawab memorinya. Pada era digital ini banyak kegiatan yang bergantung pada peralatan komputer. Jadi tahukah kalian komputer itu membantu kegiatan kita itu karena adanya sistem komputer. Jadi seperti apa kira-kira sistem komputer itu? Oke, nah saya coba. Saat ini, keberadaan komputer banyak membantu menyelesaikan kegiatan atau pekerjaan manusia, seperti misalnya mengirim pesan elektronik, mencari referensi, dan masih banyak lagi. Oke, tepuk tangan luar biasa. Kemudian yang kedua, mungkin ada yang mau mencoba menjawabnya, bagaimana sistem kerja komputer? Oke, jawab Pak Dio. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi. Data informasi tersebut dapat berupa gambar, teks, suara, dan video. Baik, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, itu tadi pertanyaan pematiknya. Jadi kita akan belajar tentang sistem komputer. Jadi sistem komputer itu terdiri dari ada hardware-nya, ada software-nya. Jadi sistem komputer itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama hardware, kemudian software, yang ketiganya brain. Jadi kalau ibarat tubuh kita, di tubuh kita itu hardware-nya itu tubuh, terus software-nya itu rootnya, dan brain-nya kita yang menjalankan, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kalian akan dibentuk kelompok nanti ya, ke dalam empat kelompok aja. Oke, sesuai yang kemarin kelompoknya. Silakan dibentuk kelompok dulu. Adil, kelompok 2 udah 1, 2, 3, 4 udah dari semua ya.
di KPD-nya kalian akan mengidentifikasi di sini, mengidentifikasi berbagai peralatan. Oke, tadi kan ada, kita akan fokusnya ke hardware dulu, ya, ke hardware dulu, karena softwarenya nanti belakangan di pertemuan selanjutnya. Kita akan fokus ke hardware. Di sini ada beberapa macam kelompok hardware yang akan kalian identifikasi. Silakan kalau yang bawa HP silakan HP-nya dibuka, KPD-nya dibuka ininya, ya, itu diisi. Kira-kira gambar ini atau yang ada di situ masuknya kemana? Ya, mana? Udah belum? Belum ya? Oke, sudah siap? Silahkan dibuka dulu. Kemudian diidentifikasi, boleh dibuka sumbernya, bukunya. Ada bukunya? Oh, ini. Kalian cari tahu ini kelompok 4. Oke, silakan dilihat-lihat, dilihat, dicari referensinya. Kalian boleh browsing di Google. Bentuk itu bentuk apa namanya. Kalau yang pertama itu kita ada ini contohnya seperti ini. Keyboard ini namanya Keyboard. Ini termasuk alat Input. Oke, sok dilanjutkan dulu, kalian identifikasi. Kemudian untuk yang lembar yang paling belakang, yang ini, oke, dibuka dulu. Lembar yang paling belakang ini kalian distribusikan nama alatnya apa, kemudian kegunaannya, apakah itu sebagai alat input ataupun alat output atau sebagai alat pemrosesan atau mungkin masuk ke dalam media penyimpanan. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sekali dikerjakan. Ini didiskusikan. Tadi apa ya? Yang kelompok 1 bahas yang paling atas. Yang ini jajaran paling atas. Terus kelompok 2 yang mana? Ini kelompok 2. Iya. Kelompok 2 yang kedua, ya. Terus kelompok 3 yang ketiga, baris ini ceritanya alatnya apa, nama apa, 1, 2, 3, 4 ini. Kemudian cari fungsinya apa, ya, fungsinya sebagai apa, sebagai alat input ataupun output. Kemudian kelompok 4 kalian identifikasi gambar yang baris ke 4. Oke, silakan dilanjut dulu. Sambil ada yang ditanyakan. Yang lembaran yang pertama itu 3 checklist, kalian pilih identifikasi alat input ataupun alat output. Ya. Silakan cari-cari referensinya. Kalian diskusikan. Mungkin ada teman kamu yang belum lihat gambar itu atau ada yang sudah, coba dicari dulu.
silahkan dicari ini fungsinya apa, terus yang ini juga apa, ini sama ini. Ya, nanti setelah selesai mengidentifikasinya, kalian presentasikan di depan dengan kelompoknya. Silakan bergabung, diskusikan dulu, diskusikan, gabung, cari referensinya. Di depan juga ada contohnya, ada ini. Nah, ini gambar-gambar yang ada di lembar kerja kalian. Boleh sambil melirik-lirik ke sini. Oke, yang pertama tadi ada keyboard. Fungsinya untuk alat input, bentuknya bisa huruf, bisa angka. Kemudian ada apa nih? Bagian prosesor. Ini bagian untuk memproses data yang kalian input. Nanti letak prosesornya itu ada di sini. Ada di yang namanya ini motherboard atau induk dari sistem komputer itu. Kemudian yang ini ada hard disk. Oke, silakan dilanjut identifikasinya. Dilanjut dulu. Oke, tadi ada yang bertanyakan gambar yang mana? Yang mana ini? Ini scanner. Ini hampir sama fungsinya dengan kamera, cuman jadi bentuknya itu kan besar, portable, permanen. Kalau kamera kan kita bisa bawa-bawa. Kalau yang ini, nah, fungsinya sama untuk memindai objek. Kalau misalkan ini kertas ini bisa dimasukkan ke kamera, nanti bisa dibikin bentuk digitalnya sama dengan fungsi kamera, objek sama seperti itu ya. Oke. Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Nah, udah ketemu semua? Udah. Kelompok 3 ada yang ditanyakan? Yang ditanyakan nggak? Bentuk yang mana? Ada bentuk yang belum dilihat, belum pernah lihat bentuknya, alatnya. Udah, itu udah selesai identifikasinya. Kelompok 4 gimana? Kelompok 4 ada yang ditanyakan? Itu hard disk. Ini hard disk, kata kuncinya ini hard disk. Yang ini flash disk. Ini kalian bilangnya kaset seperti itu, compact disk. Nah, ini sama seperti yang ini hard disk, cuman kalau yang ini udah baru lagi, kalau ini yang tipe lama seperti itu. Tuh. Udah dikasih kata kuncinya, tinggal cari fungsinya apa ya. Itu CD atau compact disk.
Masih ada yang punya CD di rumah? Masih menggunakan CD? Jangan. Oke. Silakan diskusinya. Ya, ada masalah? Ketemu semua? Ya. Yang gitu, yang lembar depan udah diidentifikasi. Nah, yang depannya udah diidentifikasi, itu masuknya ke mana? Udah. Ke alat apa tadi, input atau proses, output ataupun media penyimpanan. Apa hard disk, flash disk, CD-ROM. Bukan CD-ROM tapi DVD. Sebenarnya ini fungsinya sama satu kelompok, cuman ya tetap ada bedanya. Silahkan kalian cari dulu perbedaannya. Secara garis besarnya sama, cuman ada pembedanya. Kalau udah diidentifikasikan, kalian tulis hasilnya, hasil identifikasinya. Nanti di Kasihkan. ya, sudah ditulis. Nah, Kelompok 3, gimana, ada masalah? Sudah? Yang speaker kamu kasihnya listrik yang dimanfaat oleh amplifier menjadi getaran yang dapat didengar oleh manusia dari suara. Oke. Yang terakhir, monitor menampilkan objek data bagi objek dan video. Udah bagus. Yang kelompok 1 coba dilihat dulu hasil kerjanya mana. 1, nah tadi gambarnya satu keyboard digunakan untuk masukkan huruf, angka, dan simbol ke dalam komputer. Yang keduanya ini mouse digunakan untuk pergerakan kursor dan menu pada layar komputer. Scannernya, oh ini dibalik, digunakan untuk mengubah dokumen fisik menjadi format elektronik yang dapat digunakan oleh komputer. Kemudian yang ketiga ini webcam untuk melakukan video conference. Kok pula mana coba lihat dulu ini hasil diskusinya. nomor 3 di sini. 1, 2, 4 di belakang. 1, 2, 4 di belakang. Oke, ini 1. Oh, yang ini. 1 apa nih, Say?
PSU. PSU sebab buat apa? Menyuplai PSU untuk menyuplai tenaga dengan listrik. Kemudian yang keduanya apa? Prosesor. Prosesor untuk menerima data dan yang keempat RAM menyimpan data pemakaran dibutuhkan oleh perangkat saat digunakan. Oke, udah selesai belum? Nah, kalau udah kita identifikasi sama-sama. Yang pertama, lembar yang pertama. Lembar yang pertama, kita buka sama-sama dulu. Lembar yang pertama satu alat keyboard. Fungsinya sebagai alat input. Oke. Yang kedua ada mouse. Kategorinya masuk ke alat input juga. Yang ketiga ada kamera. Kamera fungsinya sebagai alat input. Keempat ada scanner. Scanner fungsinya alat input. Kelima ada yang namanya apa ini? Ada prosesor. Masuk ke kategori alat apa? Alat proses. Alat pemrosesan. Lanjut ke identifikasi gambar yang keenam. Motherboard masuk ke alat input atau alat proses. Coba motherboard ada yang tahu motherboard? Ini motherboard tempat semua komponen terhubung, termasuk di sini ada prosesor. Jadi alat proses. Dan balik ya. Terus lanjut ke 7 PSU. Oke, PSU fungsinya alat input. 8 ada RAM. Oke, bentuknya seperti ini ya. RAM. Ini RAM yang digunakan pada laptop. Kalau yang untuk digunakan di komputer yang seperti ini RAM-nya bentuknya panjang. Bentuknya seperti ini, lebih panjang. Kalau yang di laptop kecil, pendek. Lanjut ke nomor 9. Di sini ada monitor. Monitor sebagai alat output. Oke. 10. Nomor 10. Ada printer. Fungsinya sebagai alat output. Oke. Kemudian nomor 11. 11 gambar apa itu? Gambar speaker. Kategorinya alat output. Speaker. Terus 12 coba itu apa? Project. Yang nomor 12 apa itu?
visual. 13 ada yang namanya hard disk. Fungsinya media penyimpanan untuk data yang sudah diproses itu disimpan di hard disk. Kemudian yang 14 flash disk. Fungsinya media penyimpanan. masih sama, media penyimpanan. Apa? Yang bentuknya lebih kecil. Jadi bentuk flash disk itu seperti ini. Ini sama media penyimpanan, cuman kalau flash disk ini bisa dicabut, bisa dipasang lagi. Kalau yang hard disk di sini biasanya ini disimpan permanen di dalam komputer. Lanjut, ada yang nomor 15. 15 apa? Kaset CD. Fungsinya apa? Masih sama media penyimpanan. Oke, itu setelah identifikasi. Terus yang keduanya, gambar LKPD yang kedua. Oh, masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi yang nomor 16. Apa itu? SanDisk itu mereknya itu masih sama dengan hard disk, cuman secara teknologi berbeda. Kalau yang ini hard disk, namanya hard disk, jadi teknologinya masih analog berupa piringan di dalamnya. Kalau yang SanDisk ini masih hard disk, kategorinya hard disk, cuman dalamnya itu berbentuk yang digunakan itu berupa chip di dalamnya, IC yang hitam. Jadi nggak mengandalkan piringan yang ada di dalam seperti ini. Kalau ini pakai piringan. Jadi hampir sama, secara fungsi itu hampir sama dengan flash disk, cuman mungkin bentuknya lebih besar. Oke, aktivitas diskusinya selesai. Kemudian kita presentasi dulu dari kelompok satu. Kelompok satu dulu atau kelompok 4 dulu? Oke, kelompok 1. Silakan perwakilannya ke depan untuk membacakan hasil dari diskusi. Silakan, siapa Fadil? Fadil ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Keyboard digunakan untuk memasukkan huruf, angka, dan simbol ke dalam komputer. 2. Mouse digunakan untuk menggerakkan kursor dan memilih menu atau objek pada layar komputer. Webcam digunakan untuk melakukan video conference melalui internet. Scanner digunakan untuk mengubah dokumen fisik menjadi format elektronik yang dapat digunakan oleh komputer. Sekian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi udah mempresentasikan hasil diskusinya. Lanjut di kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama ada alat PSU berfungsi untuk menyuplai tenaga atau tegangan listrik. Yang kedua ada prosesor berfungsi untuk menerima perintah, menjalankannya dan mengeluarkan hasil dari perintah. Yang ketiga ada motherboard berfungsi untuk sebagai distributor daya dan penghubung segala jenis komponen komputer sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Yang keempat ada RAM berfungsi untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan oleh perangkat saat digunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok 3 silakan dibacakan hasil dari diskusinya. Yang lain diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami. Yang ke-1, monitor adalah perangkat keras yang digunakan sebagai alat output data secara grafis pada sebuah CPU. Yang kedua, printer menyajikan tulisan atau gambar ke media datar seperti kertas dalam berbagai ukuran. Yang ketiga, speaker mengubah sinyal listrik yang diperkuat oleh amplifier menjadi getaran udara yang dapat didengar oleh manusia sebagai suara. Yang keempat, proyektor menampilkan objek atau data berupa teks, gambar maupun video yang ada di dalam komputer atau laptop pada sebuah layar atau TV. Dan sekian dari diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. 1. Hard disk sebagai tempat penyimpanan data pada komputer atau perangkat elektronik lainnya. 2. Flash disk penyimpanan pencadangan data serta transfer file antar perangkat. 3. Cenderung membaca data CD-ROM juga bisa digunakan untuk memproses penyimpanan data dari komputer ke CD. SanDisk menyediakan flash drive dan kartu memori untuk hampir setiap smartphone dan tablet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas presentasinya. Ternyata kalian luar biasa, hebat sekali dalam mengidentifikasi peralatan komputer. Oke, kita akan bahas dulu. Jadi sistem komputer itu saya dibagi menjadi 3. Tadi hardware, software, dan brainware. Hardware itu yaitu peralatan komputer yang bisa kalian sentuh seperti ini. Ini hardware. Jadi peralatan-peralatan yang ada di komputer yang bisa kalian sentuh. Kalau yang software itu tidak bisa disentuh. Bedanya seperti itu. Kemudian yang satunya lagi brainware. Brainware itu sebagai otaknya atau bisa programmernya yang menjalankan komputer itu sendiri atau penggunanya kalian, seperti itu.
Jadi kalau diibaratkan di HP, wujud HP kalian ini satu hardware. Terus softwarenya yaitu aplikasi-aplikasi yang di dalamnya dijalankan di HP kalian. Kemudian brainware-nya, brainware itu semacam kalian sebagai pengguna dari smartphone. Oke, ke hardware tadi udah diidentifikasi, ada beberapa kategori. Yang pertama yaitu yang satu ada peralatan input atau input device. Fungsinya yaitu untuk memasukkan data baik berupa huruf, angka ataupun apalagi huruf, angka, bisa simbol, bisa suara. Jadi apa? Huruf, suara, ataupun angka. Ini sebagai inputnya. Dan ini peralatan yang digunakan untuk menginput data yang berupa keyboard atau keyboard ini digunakan untuk menginput data yang berbentuk bisa huruf, bisa angka. Kemudian ada alat input yang untuk suara. Nah, di sini ada apa ini? Ada mic. Ini sebagai alat input untuk media suara. Kemudian apa lagi? Nih ada yang ini. Tadi apa? Kalian sebutkan? Mouse. Mouse itu untuk menggerakkan kursor Untuk dan menggerakkan memilih menu atau objek pada layar komputer. Oke, untuk menggerakkan kursor atau memberikan perintah atau perintah yang di layar komputer. Oke. Terus ada lagi scanner tadi ya, alat input. Ada scanner, ada juga kamera, bisa menginput bisa berbentuk gambar ataupun audio, video. Oke, itu untuk yang input device. Yang keduanya itu ada proses atau processing device. Jadi semua data yang kalian input baik berupa data huruf ataupun angka nanti akan dimasukkan dan diproses ke dalam satu peralatan prosesnya yang ada di sini. Ini sebagai otaknya. Ini prosesor. Prosesor namanya juga prosesor, berarti untuk memproses. Dan ini mainboard atau motherboard. Apa kalau bahasa Indonesianya itu mother? Mama apa? Induk. Mama itu kan induk dari berbagai peralatan itu akan berkumpul di sini. Ada apa tadi? Ada prosesor, terus kemudian juga ada ini mouse. Apa ini? Keyboard. Ini juga akan terhubung ke sini melalui perangkat ada di sini yang berbentuk USB. Ini akan masuk ke sini. Kemudian yang ini sebagai media penyimpanan, dan ini juga akan bertemu di sini. Akan masuk di sini. Ya, menggabung ke motherboard. Kemudian ini ada RAM-nya sebagai penyimpan data sementara ketika diperintah untuk mengolah data, dan ini akan terpasang di sini. Ya, apalagi flash disk, karena bentuknya seperti ini bisa ditancapkan di sini. Ini kalau untuk yang bentuknya jenisnya yang komputer mini atau bisa dikatakan sebagai laptop. Kalau yang ini yang namanya desktop.
Kenapa dikatakan desktop? Desk itu apa? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya desk? Desktop. Desk itu meja, kalau nggak salah, betul kan? Desk itu meja. Top. Top apa top? Desktop. Desktop. Desk itu meja, top atas, jadi di atas. Meja. Iya, di atas meja. Karena bentuk komputer itu kalau yang dulu besar, berat, jadi harus disimpan di atas meja. Berbeda dengan yang sekarang. Nah, ini bentuknya kalau berbentuk dari desktop. Terus tadi ada yang kalian identifikasi itu PSU. Nah, ini bentuknya kita dipasang dalam satu komputer. Ini fungsinya untuk alat input dari tenaga listriknya. Terus tadi sudah sampai proses data kalian diproses di prosesor atau di CPU, Central Processing Unit, yang di sini. Kemudian data kalian itu akan disimpan ke kan masuk ke storage atau media penyimpanan di sini. Ini akan disimpan secara permanen selama kalian tidak menghapus ataupun alat ini rusak. Berbeda dengan yang memori ini hanya sifatnya sementara ketika komputer kalian menyala. Jadi ketika komputer kalian dimatikan, semua proses atau perintah yang tadi diinputkan itu akan hilang. Kalau yang ini beda dengan yang ini media penyimpanan permanen. Oke, jadi data setelah diinput masuk ke proses, kemudian masuk ke disimpan ke storage, kemudian kalau emang dibutuhkan berarti masuk ke media output. Ini bisa berupa visual, bisa audio lagi, bisa berbentuk apa? Kertas. Nah, ini media yang digunakan sebagai alat output yang ini. Ini ada monitor, digunakan sebagai alat output berbentuk visual. Bisa monitor, bisa ada ini proyektor untuk media visual. Kemudian ada yang kedua itu ada audio. Kalau outputnya audio itu berarti kalian menggunakan speaker sebagai alat media outputnya. Satu lagi ada juga yang kalau kita cetak seperti ini menggunakan peralatan yang dinamakan Oke, jadi sistem komputer itu sistem komputer. Ada yang bisa menyimpulkan? Sistem komputer. Tapi bisa menyimpulkan sistem komputer? Hadir? Ada nggak? Sistem komputer. Siapa yang bisa? Oke, kalau gitu kita video dulu ya.
anywhere else. But while most of us use this revolutionary technology daily, we don't often ask how computers work. In this series, you're going to learn how computers really work, starting with what makes a computer a computer. Then you'll look at how information is represented inside the computer using tiny electrical signals going on and off at wide volume speeds. After that, you'll learn how computers use circuits to do everything from simple math to simulating entire virtual worlds. Next, we'll zoom out and look at the different parts of the computer that actually store all that information. Finally, you'll take a look at what food actually is and how software controls hardware. So whether you're just curious about the devices you use every day, or you want to design innovations of the future, the first step is learning how computers work. Jadi apa katanya? Jadi sistem komputer itu merupakan satu kumpulan perangkat yang saling berkaitan, mengolah suatu data atau saling berkaitan dengan menjalankan fungsi dan peran masing-masing, mengolah data menjadi sebuah informasi. Oke, fokus. Kita sleeping dulu biar fokusnya dulu lagi. Oke, kita sleeping sejenak, berdiri lagi. Mainan yang ringan-ringan aja ya. Kita bertepuk-tepuk riak. Oke, siap? Siap. Kita namakan ini dengan tepuk pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Kalau pagi satu. Oke. Kalau bilang siang, kalau sore nggak nyampe. Pagi, siang, sore. Oke. Paham ya? Pagi, siang, sore. Siang, sore. Ya. Oke, kita mulai ya. Siap? Konsentrasi. Sore, siang, pagi, siang, siang atau sore? Pagi, sore. Masih ada yang nggak fokus. Oke, fokus. Oke, semangat. Siang, pagi, sore. Oke, mulai fokus. Pagi, sore. Ya, hilang lagi fokusnya. Oke, kita coba lagi. Tetap semangat. Semangat. Yuk, kita coba. Pagi, siang, sore. Siang, pagi, sore. Oke. Udah fokus? Udah. Oke, silakan duduk kembali. Jadi nah ya. Jadi sistem komputer itu merupakan kumpulan sistem komputer itu kumpulan dari peralatan atau piranti yang saling berkaitan atau berhubungan satu dengan yang lainnya, menjalankan tugasnya masing-masing untuk mengolah data dari data yang diinput kemudian diproses dan menghasilkan suatu informasi dan dikeluarkan melalui media output. Oke,
Sebutkan lagi alat input. Apa aja alat yang digunakan untuk media input? Keyboard, mouse, kamera, scanner, motherboard, Facebook, RAM, Nah, dan sebutkan yang kategorinya ke output. Yang ke output. Coba, yang output apa aja? Dari tadi coba. printer, Printer, speaker, kemudian proyektor. Apa lagi? Speaker, proyektor. Udah, printer. Tadi printer dulu, printer. udah. Kemudian ada yang namanya ini hard disk. Hard disk ini termasuknya kemana sih? Penyimpanan, ya media penyimpanan. Tapi bisa dipakai untuk input nggak? Gimana coba? Kalau yang hard disk ini, coba kalian cari referensinya. Hard disk ini bisa dikatakan sebagai alat input atau enggak? Atau tidak? Karena apa? Karena ketika yang sudah disimpan terus kita ngambil lagi, kemungkinan bisa diambil dari penyimpanan sebelumnya. Jadi bisa dikategorikan sebagai alat input nggak? Coba. Coba. Bisa. Bisa tidak? Kira-kira dari yang tadi apa penyimpanan media penyimpanan, apakah bisa dikatakan dia sebagai alat input juga? Karena kan datanya sudah disimpan, terus kalau digunakan untuk yang selanjutnya, kira-kira bisa itu dikatakan sebagai alat input. Dapat nggak referensinya? Nggak ada. Jadi hard disk itu tetap sebagai media Penyimpanan. Kemudian apa lagi yang tidak ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Tidak ada? Tidak. Kenapa? Tidak ada. Oke, kalau gitu ditanya. Ya. Coba apa yang dimaksud dengan hardware? Coba tadi nggak nanya kan? Jadi ditanya yang dimaksud dengan hardware. Apa tadi? Hardware. Apa? Tadi apa tadi ya? Hardware. Hardware apa? Salib. Perangkat keras. Perangkat Keras. keras. Bagian dari komputer yang kita bisa lihat dan sentuh. Perangkat keras yang bisa disentuh. Oke, tepuk tangan. Jadi hardware itu perangkat keras yang bisa Disentuh. perangkat yang bisa disentuh. Dengan terbalik dengan tadi apa? Software. Jadi sistem komputer itu bisa bekerja karena ada hardware-nya yang digunakan untuk input, terus ada apa? Output,
kemudian ada pemrosesannya, kemudian sebagai storage atau media penyimpanan. Oke, kita ke quiz. Lanjut quiz ya. Permainan. Oke, kuisnya ada 20 soal yang kalian jawab setiap soalnya itu dengan waktu 10 detik. Kalian siapkan kertasnya. Oke, setiap orang satu kertasnya. Siapkan kertasnya satu lembar. Kasih nama. Oke, siapkan. Kita gunakan ini aja. Oke, yang pertama sama jaringannya juga. Datang tidak yang belakang? Oke, sebentar ya. Nah, untuk yang nomor 1. Oke, nomor 1. Silakan dijawab. Waktunya 10 detik. Lanjut. 2. Tiga. 4. 5. 6. 7. Tinggal menuliskan ABC-nya saja. 8. 9. 10.
11. Tiga belas, 14. Enggak, aku ada di sini di belah kanan. 15. Oh, das Pak. 16. 17. 18. 19. 20. Hah? Selesai. Oke. Oke, kasih nama di atasnya. Kasih nama. Udah? Udah, silakan dikumpulkan. Kumpulkan jawabannya. Udah semua? Oke, coba mana? Kelompok 4. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian akan mempelajari tentang software yang reguler. Software itu secara garis besarnya dibagi dua. Ya, nanti kalian cari dulu, baca-baca dulu di rumah untuk materi selanjutnya. Cuman secara garis besar software itu jadi dua. Yang pertama OS, yang kedua yaitu aplikasi biasa. Seperti hanya di HP kalian yang dikatakan OS itu apa kira-kira? Ada IG, ada WA, ada FB. Itu maksudnya apa? Itu adalah aplikasi. Kemudian untuk OS-nya kalian kenal dengan istilah Android ataupun iPhone. Gitu. Kemudian kalau di komputer itu sistem operasinya yaitu Windows atau MS.
C. Sama juga seperti yang kemarin dipelajari, yang untuk browser itu merupakan salah satu dari produk aplikasi yang bisa kalian gunakan. Oke. Untuk selanjutnya saya akan merefleksi apa dalam pembelajaran kita hari ini, apa yang menjadi kesulitan kalian. Coba. Oke, Nasya. Istilah komputer banyak dalam bahasa Inggris sehingga sulit dipahami. Istilah komputer banyak dalam Bahasa Inggris. Gitu. Yang lain ada nggak? Pembelajaran yang sulit di pembelajaran kita ini. Jadi pembelajarannya banyak menggunakan istilah Bahasa Inggris. ya, karena mungkin penemunya juga bukan orang Indonesia, terus yang menggunakannya juga bukan hanya lingkup di Indonesia. Jadi komputer itu dibuat dengan istilah ataupun dengan menggunakan bahasa yang internasional yang bisa dimengerti semua orang, seperti itu. Jadi mungkin satu hal yang wajar, jadi ketika istilah-istilah dalam komputer itu atau dalam teknologi kita menggunakannya mau tidak mau menggunakan bahasa Inggris. Oke. Kira-kira nih ada yang harus diperbaiki nggak dalam belajarnya? Ada. Pak, coba yang harus diperbaiki dalam belajarnya. Pak Dio, Lebih semangat lagi. lebih semangat. Kenapa kurang semangat dari tadi? Oke, karena kita udah jam siang ya. Jam siang, waktunya udah dayanya udah melemah. Jadi wajar aja kita ya besok harus di pagi mungkin ya pelajarannya untuk TIK. Karena TIK itu mungkin hal yang baru untuk dipelajari, tapi sebenarnya untuk TIK itu kan sebenarnya udah familiar dengan kalian, seperti halnya HP kan ya, kalian udah pegang HP tiap hari, udah dipakai tiap hari, hampir nggak pernah lepas dari genggaman kalian. Terus gimana nih caranya untuk memahaminya kira-kira? Ada cara nggak? Harus ketemu dengan siapa? Ada. Gimana? Bertanya ke gurunya. Ya, mau tidak mau lah kalian kalau kira-kira ada yang mungkin tidak paham, kalian pelajari lagi, mungkin bisa bertanya dengan gurunya. Gitu ya. Oke, kalau sekarang perasaannya gimana nih? Perasaan kalian? Apakah senang atau ada perasaan sedih setelah pelajaran ini? Senang kan ya? Iya. Jadi kita berawal perasaannya senang dan diharapkan setelah pembelajaran kita hari ini juga senang. Terus pelajaran mana yang menurut kalian menyenangkan? Yang bagian mana? Coba Selvi, bagian mana yang menyenangkan? Ada enggak yang menurut Selvi di pelajaran ini ada hal yang menyenangkan? Mendapatkan informasi yang Baru. mungkin karena tadi itu ya, karena kalian tahu komputer itu hanya sepintas atau secara fisik aja. Dari luar ada monitor, ada apa tadi? Ada
kemudian ada mungkin media penyimpanannya yang seperti ini. Mungkin ini merupakan hal yang baru buat kalian, apalagi hal yang ini. Ya, ini prosesor letaknya ada di dalam, jadi enggak kelihatan. Kalau enggak dibuka seperti ini, kalian nggak tahu dalamnya seperti apa. Oke, mungkin apa ya, materi yang selanjutnya udah nanti kalian pelajari yang tadi itu mengenai software. Ya, kalian baca-baca dulu untuk persiapan di minggu depan biar ada bahan ketika diskusi gitu. Oke? Ya, mungkin karena waktunya sudah habis dan waktunya pulang. Untuk pelajaran kita kali ini kita cukupkan sekian. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dirapikan dulu tempat duduknya atau tempatnya. Ya, dirapikan dulu ya, dipimpin doa. Silakan ketua kelas memimpin doa untuk pulang karena kita pelajaran terakhir ya, informatika kan informatika. Silakan kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Semuanya. Terima kasih.